mempersatukan kayak gini ya, di organisasi ini, bikin karya, bikin something yang meaningful, bikin sesuatu yang berarti, support satu sama lain. Saya pikir ini udah keluarga. Satu lu hidupnya nggak jelas, gua jewer lu. Seriously, saya deket sama Mas Bobi sekarang, kalau ada yang nggak jelas, gua jambak. Saya pikir gini loh, gandeng satu sama lain, saling menolong satu sama lain, bikin hidupnya lebih berarti dengan membuat hidup orang lain berarti. Saya pikir film saya itu bukan hanya cerita hidup saya, tapi mewakili banyak orang di Indonesia. Cerita kita sebenarnya, bukan cerita saya sendiri. Bahwa saya tahu kita semua lagi berjuang, kita semua lagi memperbaiki hidup kita. Kita semua lagi di tengah kegalauan hidup. Dan menurut saya semua orang itu gitu loh. Tapi saya belajar dari bapak saya ya, belajar dari ibu saya bahwa kebahagiaan itu bakal terasa lebih manis kalau diraih dengan sepenuh hati. Kebahagiaan itu bakal terasa lebih manis kalau diraih dengan berdarah-darah. Makanya saya punya campaign buat anak-anak muda ya, belajar berani hidup susah untuk hidup bahagia. Mulai gila-gilaan, mumpung masih muda men, mumpung masih muda, serius jangan ulang kesalahan saya, lu jangan sampai lemes-lemesan. Seriously, kalau sampai lemes-lemesan, shame on you gitu loh, shame on you. Ini orang yang udah sehat di Jakarta, banyak orang yang berjuang hidupnya kayak gini, itu makan aja susah gitu. Ini orang yang udah di Jakarta, udah gaya-gayaan, tuh kayak udah gaya semua gitu loh. Makanya saya pesennya cuma satu, apa coba? Satu, anak muda, lo mesti mulai baca lagi. Baca buku yang banyak. Baca, kalau mau menginspirasi orang mau hidupnya lebih berarti lagi, baca. Baca apa aja? Yang baca Pramudia Anantatur siapa? Satu. Mate. Cuma satu. Malu-malu. Lanjutan dia terus mas yang baca. Mulai baca. Saya dulu nggak baca ya. Saya nulis gara-gara saya baca. Saya dulu nggak baca novel. Saya pikir orang baca novel goblok. Ini orang ngarang-ngarang dibaca gitu. Tapi gini, kalau mau melembutkan hati, perlu baca novel, perlu baca sastra, perlu baca literatur. Dan saya pikir anak muda yang keren sekarang udah nggak zamannya lagi keluar masuk mall gaya-gayaan, bajunya apa, rambutnya apa, gayanya kayak gimana. Tapi anak muda yang keren menurut saya itu anak muda yang intelek, anak muda yang ke kafe bawa buku Pramudia Anantatur, duduk di pojok baca buku. Jadi bukan lagi gaya dari sepatu yang dipakai, dari celana jeans yang dipakai, dari bahasa yang dipakai, tapi dari intelektualnya. Geek itu seksi sekarang. Geek itu seksi. Orang yang baca itu seksi sekarang. Makanya baca. Dan satu lagi saya mau bilang gini, anak-anak muda di Jakarta itu udah nggak ada bedanya dengan anak-anak muda di New York, di San Francisco, di Mexico City, di Tokyo. Sosial media, Steve Jobs, Google udah membuat anak-anak muda di Batu dengan anak-anak muda di Paris sama. Yang akan membedakan again intelektualitas. Makanya anak-anak muda bangun intelektualitasnya. Karena saya pikir kayak gini, ntar lu bakal kaya, punya duit 2 juta US dollar, 3 juta US dollar let's say. Tapi let me tell you, intelektualitas itu nggak bisa dibeli. Makanya jadi orang yang powerful sekarang, orang yang kaya secara intelektual. Bukan orang yang kaya cuma duit doang. Kalau orang yang punya duit banyak, akhirnya cuma bisa belanja Louis Vuitton limited edition, cuma bisa beli sepatu Louboutin yang mahal. Menurut saya itu kaya yang murahan. Orang kaya sekarang menurut saya itu orang yang harus well culture, well travel, doing social work, baca literatur, religious, itu baru orang kaya yang sesungguhnya. Lu jangan ketawa-ketawa. Dia nge-review saya mas. Lu kenapa sih? Gue udah copot baju nih. Itu, menurut kaya kalau kayanya cuma dia kaya murah. Makanya jadi anak muda yang keren, jadi anak muda yang intelektual, that's it. Saya pengen anak-anak Al-Azhar ini jadi anak muda yang keren, men. Lu kumpul-kumpul gini jangan waste of time, bikin karya, bikin hidupnya bermakna dari perkumpulan ini. Satu sama lain saling ngingetin, lu nggak baca, lu jangan ketawa lagi ya. Gua pelesetin jelmat lu. Itu, satu baca, yang kedua mulai nulis. Kedua mulai nulis. Bikin karya rame-rame, kolaborasi. Akhirnya apa coba? Oh, anak-anak Al-Azhar bikin buku satu sama lain. Caranya tapi baca dulu, baca buku yang keren.
Nulis tuh nggak ada aturan sekarang. Tapi dari baca literatur, baca Kartini lagi, baca Pramudia, baca Idrus, baca Dostoyevsky, baca Orhan Pamuk. Itu anak muda yang keren. Seriously. Sekarang kalau duit-duit doang garing. Nulis. Kalau bisa bikin kerja kolaborasi. Anak Al-Azhar bikin buku. Keren nggak? Keren. Saya ya 13 tahun jadi statistician. Kemudian pulang ke Indonesia jadi penulis. Makanya saya pengen gamparin anak-anak muda yang suka bilang gini, gue nggak bakat nulis, gue nggak bisa nulis. Nggak boleh ya? Ya, saya pikir nulis tuh komitmen, nulis penting buat saya karena itu yang bakal melembutkan hati. Seperti baca sastra, itu yang bakal jadi meditasi, muntah kegalauan, kerapuhan, itu akan keluar semua. Baca, nulis, karena Indonesia tuh nggak kreatif sekali menurut saya. Contohnya kayak gini, lu gambar pemandangan kayak gimana? Semuanya kayak gitu kan? Kalau 250 juta orang Indonesia gambar gunung sama, nggak akan maju. Kreativitas. Yang ketiga saya pengen anak muda ini apa? Saya gatel ya, sorry cerewet. Lu bahasa Inggris dibenerin, mau bahasa Arab, bahasa Inggris. Globalisasi, orang udah masuk kemana-mana. Saingan kita bukan hanya orang Amerika, Australia, tapi banyak orang Pakistan, banyak orang India, sekarang banyak orang Uzbekistan, banyak orang Kazakhstan masuk. Persaingannya bukan lagi dengan anak Surabaya, Bandung, atau Jakarta. Global. Siapin mulai sekarang, dan bahasa Inggris atau bahasa asing apapun nggak bisa langsung walah keren gitu ya. Tapi dimulai sekarang, lu kumpul-kumpul nggak hanya ngomong bahasa Indonesia, tapi full lu bisa ngomong bahasa asing. Saya kasih contoh satu ya. Saya dulu kuliah ada 2 anak supir angkot. Satu Iwan Setiawan dari Batu, satu lagi Agus Salim dari Lampung. Saya waktu itu beratnya 45 kg, Salim 47 kg. Kurus. Dan kita berdua takut jadi anak supir angkot. Dan tahun 95, matek lu tahun 95, dulu kita udah ngomongin globalisasi. Saya Mas Salim bilang ini orang Australia banyak sini, orang Amerika banyak sini, kenapa nggak kita coba keluar? Kalau mau keluar mesti bisa bahasa asing. Kalau bisa bahasa asing, saya pengen kursus tapi nggak punya duit sama Salim. Akhirnya kita praktis English, ngomong berdua, nongkrong di pecel lele, nongkrong di mana kacang hijau, Indomie. Saya kalau ketemu sama Salim gini, Salim, what's up man? What's going on? Kata orang-orang, sedeng lu makan pecel lele aja. Tapi let me tell you, saya akhirnya lulus jadi lulusan terbaik di MIPA, Salim lulusan terbaik di IPB, Salim kemudian pergi ke Irlandia ngambil S2, Salim kemudian pergi ke Australia ngambil master degree, PhD, Salim kemudian ngambil post PhD, Salim sekarang kerja di Singapura, sementara saya pergi ke New York City selama 10 tahun. Makanya saya bilang, lu nanam benih sekarang. Dan saya pikir gini loh, sukses besar itu terkumpul dari sukses-sukses kecil yang kita kumpulin tiap hari. Jadi nggak langsung walah New York, walah sukses gede. Sukses kecil, mengalahkan ketakutan tiap hari, mengalahkan kemalasan tiap hari, itu menurut saya udah sukses. Dan itu kalau dikumpulin sukses-sukses kecil itu, there you go, bakal ada sukses gede. Makanya malu ntar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Al-Azhar ya tempat ini gak ada hasil apa-apa. Bikin karya, bikin history. Ini waktunya anak muda bikin history. Gini loh, gak manis lu kumpul-kumpul aja, ntar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi inget, gue ngapain ya? Nonton Nine Summers, garing. Ingat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, men, gue bikin karya, gue punya anak didik banyak, gue nolongin orang, itu lebih manis menurut saya. Gue punya buku, gue punya karya. Beneran, ini saya bakal perhatiin anak-anak ini. Ya, ini juga saya perhatiin. Pertama dia. Kalau untuk karya itu kan perlu disupport dengan modal loh. Istilahnya. Siapa bilang? Kalau bukannya kalau sekarang udah selalu kayak gitu. Gini, saya ngelarin buku ini, modal nol. Kenapa ibu saya sialan? Ibu saya itu brilliant. Ibu saya bikin rumah tuh enak banget. Ibu rumah bikin rumah nyaman. Sesederhana-sederhananya, penuh dengan kekurangan pun, ibu saya bisa bikin rumah tuh hangat. Setiap anaknya pulang bisa, enak di rumah. Setiap kali pulang, jadi diri kita sendiri, nggak perlu jadi palsu seperti di luar. Ketika pulang, saya malah